Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di akhir zaman ini, kita hidup di tengah dunia yang keras, cepat, dan penuh tuntutan. Ukuran keberhasilan seringkali dinilai dari harta, jabatan, keberanian tampil, dan seberapa besar pengaruh seseorang di mata manusia. Namun di balik semua itu, ada laki-laki yang berjalan dalam diam, tidak menonjol, tidak banyak bicara, tetapi sangat dirindukan Allah. Pernahkah kita bertanya dalam hati, mengapa laki-laki seperti ini terasa semakin jarang? Karena standar dunia tidak lagi sejalan dengan standar langit. Dunia memuji yang terlihat kuat secara lahiriah, sementara Allah memuliakan laki-laki yang kuat menjaga iman, tanggung jawab dan akhlak, meski tidak mendapat sorotan apapun. Bapak dan Ibu, laki-laki akhir zaman yang dirindukan Allah bukanlah mereka yang selalu sempurna. Mereka juga lelah, juga diuji, dan juga pernah jatuh. Namun yang membedakan, mereka tidak menyerah pada keadaan. Di saat banyak orang memilih jalan mudah, mereka memilih jalan yang benar. Di saat godaan terbuka lebar, mereka memilih menahan diri. Dan di saat kebaikan terasa sepi, mereka tetap melangkah. Laki-laki seperti ini seringkali tidak dikenal manusia. Ia mungkin tidak dipuji, tidak dianggap hebat, bahkan kadang diremehkan. Namun Allah mengenalnya dengan sangat baik. Allah mengetahui doa-doa yang ia panjatkan dalam sunyi, tanggung jawab yang ia pikul tanpa keluhan, dan kesabaran yang ia jaga tanpa pamer. Apa yang tersembunyi di mata manusia, justru terang di sisi Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pembahasan ini bukan untuk membandingkan siapa yang lebih baik, apalagi untuk menghakimi. Justru ini adalah pengingat dan penguat hati, terutama bagi para laki-laki yang hari ini berusaha bertahan di jalan yang lurus, meski terasa berat, sepi, dan tidak dihargai. Dalam pembahasan ini kita akan menelusuri 7 laki-laki akhir zaman yang dirindukan Allah meski jarang ditemukan. Bukan dari penampilan luar, tetapi dari keteguhan iman, kematangan sikap, dan kesetiaan pada tanggung jawab. Semoga pembahasan ini menjadi cermin bagi diri kita, penguat bagi yang lelah, dan peneguh langkah bagi siapapun yang ingin tetap berjalan di jalan Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ciri pertama laki-laki akhir zaman yang dirindukan Allah adalah keteguhannya menjaga iman, meski lingkungan di sekitarnya tidak mendukung ketaatan. Di zaman ini iman jarang diuji dengan larangan terang-terangan, tetapi dengan suasana yang perlahan melemahkan. Nilai agama dianggap merepotkan, prinsip dianggap ketinggalan zaman, dan ketaatan sering diposisikan sebagai pilihan yang tidak praktis. Laki-laki seperti ini sering berada dalam tekanan yang tidak kecil. Di tempat kerja, ia mungkin diejek karena menjaga salat. Di lingkungan pergaulan, ia dianggap aneh karena menolak ajakan yang melanggar batas. Bahkan di keluarga, ia bisa saja disalahpahami ketika memilih sikap yang berbeda. Namun di tengah tekanan itu, ia tetap bertahan, bukan karena keras kepala, tetapi karena ia tidak ingin menukar imannya dengan penerimaan sesaat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, menjaga iman di lingkungan yang tidak mendukung membutuhkan keberanian batin. Keberanian untuk berkata tidak ketika semua orang berkata iya, keberanian untuk menahan diri ketika godaan terasa wajar, dan keberanian untuk tetap lurus meski harus berjalan sendiri. Laki-laki ini sadar bahwa iman tidak dibangun oleh banyaknya dukungan, tetapi oleh keteguhan keyakinan. Seringkali Allah menguji hamba yang ingin dekat kepadanya dengan situasi yang berat, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguatkan. Ketika tidak ada yang mengingatkan, ia belajar mengingatkan dirinya sendiri. Ketika tidak ada yang menyemangati, ia belajar menguatkan diri dengan doa. Dalam kesendirian itulah, hubungannya dengan Allah justru menjadi lebih jujur dan lebih dalam. Bapak dan Ibu, laki-laki yang menjaga iman tanpa dukungan jarang terlihat istimewa. Ia tidak banyak bicara tentang kebaikannya. Ia tidak sibuk menunjukkan amalnya. Namun Allah melihat setiap usaha kecil yang ia jaga. Allah mengetahui betapa beratnya bertahan ketika menyerah terasa lebih mudah. Dan Allah mencintai hamba yang memilih taat karena keyakinan, bukan karena keadaan. Menjaga iman di lingkungan yang melemahkan juga melatih keikhlasan. Laki-laki ini beramal bukan untuk dilihat, bukan untuk dipuji, dan bukan untuk dianggap baik. Ia beramal karena ia tahu Allah Maha melihat, bahkan ketika tidak ada satupun manusia yang memperhatikan. Keikhlasan seperti inilah yang membuat amal kecil bernilai besar di sisi Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jika hari ini ada laki-laki yang tetap berusaha menjaga iman meski merasa sendirian, meski sering disalahpahami, ketahuilah, ia tidak pernah sendiri di sisi Allah. Justru laki-laki seperti inilah yang langka di akhir zaman, dan karena keteguhannya,
Ia termasuk hamba yang sangat dirindukan Allah. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, ciri kedua laki-laki akhir zaman yang dirindukan Allah adalah keteguhannya menjaga kehormatan diri ketika dunia justru menghalalkan hampir segalanya. Di zaman ini, batasan sering dianggap penghalang, dan kehati-hatian dipandang sebagai kelemahan. Banyak hal yang dahulu dijaga, kini dinormalisasi. Dalam kondisi seperti inilah, menjaga kehormatan menjadi ujian yang berat, terutama bagi seorang laki-laki. Laki-laki yang menjaga kehormatan seringkali harus menahan diri dari hal-hal yang tampak biasa di mata manusia. Ia menjaga pandangan ketika godaan begitu mudah ditemui. Ia menjaga pergaulan ketika batas-batas mulai kabur. Ia menjaga lisan dan sikap agar tidak melukai atau merendahkan. Semua ini ia lakukan bukan karena ia merasa suci, tetapi karena ia sadar kehormatan adalah amanah dari Allah. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kehormatan seorang laki-laki tidak hanya tentang menjauhi dosa besar, tetapi juga tentang bagaimana ia bersikap ketika tidak ada yang melihat. Ia jujur meski ada kesempatan untuk curang. Ia setia meski ada peluang untuk berkhianat. Ia menjaga diri meski tidak ada yang mengawasi. Karena baginya, pengawasan Allah jauh lebih nyata daripada pengawasan manusia. Di dunia yang mendorong segala sesuatu untuk dipertontonkan, laki-laki ini justru memilih menahan diri. Ia tidak tergoda untuk membuktikan kejantanan dengan cara yang keliru. Ia tidak menukar harga dirinya dengan kesenangan sesaat. Ia memahami bahwa tidak semua yang diizinkan manusia dibenarkan oleh Allah dan tidak semua yang tampak bebas membawa ketenangan. Bapak dan ibu, menjaga kehormatan seringkali membuat seorang laki-laki dianggap kuno atau terlalu kaku. Ia mungkin diejek karena menjaga batas. Ia mungkin disindir karena memilih berhati-hati. Namun ia tidak sibuk membela diri. Ia lebih memilih menjaga hatinya agar tetap bersih, karena kehormatan yang dijaga hari ini adalah penolong di hari akhir nanti. Menjaga kehormatan juga berarti menjaga tanggung jawab. Laki-laki ini tidak mempermainkan perasaan, tidak mengingkari janji, dan tidak lari dari amanah. Ia sadar bahwa setiap sikap akan dimintai pertanggungjawaban. Kesadaran inilah yang membuat langkahnya terukur dan ucapannya terjaga. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, laki-laki yang menjaga kehormatan mungkin kehilangan banyak hal duniawi, pengakuan, kesenangan, bahkan pergaulan. Namun ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan hati dan rasa aman dalam penjagaan Allah. Ia tidur dengan hati yang tenang, karena tidak membawa beban pelanggaran yang ia sengaja lakukan. Dan karena itulah, meski jumlahnya semakin sedikit, laki-laki yang menjaga kehormatan di akhir zaman adalah laki-laki yang sangat dirindukan Allah. Di tengah dunia yang longgar pada batas, keteguhannya menjadi cahaya. Meski tidak dipuji manusia, Allah memuliakannya karena ia menjaga apa yang Allah amanahkan. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, ciri ketiga laki-laki akhir zaman yang dirindukan Allah adalah rasa takutnya untuk kehilangan ridha Allah yang jauh lebih besar daripada takut kehilangan dunia. Di zaman ini, banyak keputusan hidup diambil karena tekanan ekonomi, citra, atau penilaian sosial. Namun laki-laki ini menata ulang prioritasnya. Ia bertanya pada hatinya sebelum melangkah, apakah ini mendekatkanku kepada Allah? Laki-laki seperti ini sering berdiri di persimpangan yang sulit. Ada pilihan yang menjanjikan keuntungan cepat tetapi berisiko menggerus iman. Ada jalan yang tampak mudah, namun mengaburkan batas halal dan haram. Di saat seperti itu, ia memilih menahan diri. Bukan karena takut gagal, tetapi karena takut salah arah. Ia paham, keberhasilan yang mengorbankan ridha Allah akan menyisakan kegelisahan. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, rasa takut kehilangan ridha Allah bukanlah ketakutan yang melemahkan. Justru ia melahirkan kehati-hatian, kebijaksanaan, dan keteguhan. Laki-laki ini tidak gegabah, tidak terburu-buru, dan tidak silau oleh hasil. Ia menimbang dengan iman, bukan sekadar logika. Karena ia sadar, sekali hati condong menjauh, langkah berikutnya akan semakin sulit diluruskan. Seringkali sikap ini disalahpahami. Ia dianggap terlalu kaku, terlalu idealis, atau tidak realistis. Bahkan ada yang menuduhnya melewatkan peluang. Namun ia tenang. Ia tahu bahwa penerimaan manusia berubah-ubah, sementara ridha Allah adalah tujuan yang tetap. Ia memilih aman di sisi Allah daripada tampak hebat di mata manusia. Bapak dan ibu, laki-laki yang mengutamakan ridha Allah memiliki ketenangan yang berbeda. Ketika rezeki tertahan, ia tidak putus asa. Ketika kesempatan hilang,
Ia tidak gelisah berlebihan, karena sandarannya bukan pada hasil semata, melainkan pada janji Allah yang tidak pernah ingkar. Dari keyakinan inilah lahir keteguhan yang tidak mudah goyah. Sikap ini juga melahirkan kejujuran batin. Ia tidak berpura-pura baik demi citra. Ia tidak memoles ketaatan agar tampak saleh. Ia menjaga niatnya tetap bersih meski harus berjalan pelan. Baginya, jujur di hadapan Allah lebih penting daripada terlihat benar di hadapan manusia. Bapa dan ibu yang dirahmati Allah, laki-laki yang lebih takut kehilangan ridha Allah sedang menjaga masa depannya dengan sungguh-sungguh. Ia mungkin kehilangan sebagian hal dunia, tetapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih kokoh, kepercayaan diri yang lahir dari iman dan keyakinan. Dan karena itulah meski jarang ditemukan, laki-laki seperti ini sangat dirindukan Allah di akhir zaman. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, ciri keempat laki-laki akhir zaman yang dirindukan Allah adalah kesabarannya menjaga akhlak ketika hatinya sedang terluka. Tidak semua luka terlihat, ada luka yang dipendam dalam diam, ada perih yang disembunyikan di balik tanggung jawab, dan ada air mata yang hanya jatuh dalam sujud. Justru pada saat seperti inilah, akhlak seorang laki-laki diuji dengan sangat berat. Laki-laki ini mungkin pernah dikhianati, diremehkan, atau disalahpahami. Ia punya alasan untuk marah, membalas, atau melampiaskan kekecewaan. Namun ia memilih menahan diri, bukan karena lemah, melainkan karena ia paham bahwa akhlak adalah cermin iman, dan ia tidak ingin imannya rusak hanya karena emosi sesaat. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah menjaga akhlak saat terluka membutuhkan kekuatan batin yang besar. Ketika kata-kata ingin keluar, ia memilih diam. Ketika amarah memuncak, ia memilih menenangkan diri. Ketika ego menuntut pembenaran, ia memilih merendah. Ia percaya bahwa keadilan Allah selalu lebih sempurna daripada pembalasan manusia. Seringkali kesabaran seperti ini disalahartikan, ia dianggap terlalu pendiam, terlalu mengalah, atau tidak tegas. Padahal justru disitulah letak kekuatannya. Karena orang yang mampu mengendalikan diri ketika mampu membalas adalah orang yang benar-benar kuat. Ia menguasai dirinya bukan dikuasai oleh luka. Bapak dan ibu, kesabaran menjaga akhlak bukan berarti membiarkan diri terus disakiti. Laki-laki ini tetap belajar memberi batas, menjaga jarak dari sumber luka, dan melindungi amanah yang ada padanya. Namun ia tidak menyimpan dendam. Ia membersihkan hatinya agar tetap lapang, karena ia ingin menghadap Allah dengan hati yang tenang, bukan hati yang penuh kebencian. Dalam kesunyian, ia mengadu kepada Allah. Ia tidak menjadikan manusia sebagai sandaran utama, karena ia tahu manusia terbatas. Ia menata kembali niatnya, memperbaiki salatnya, dan memperbanyak doa. Dari sanalah Allah menurunkan ketenangan sedikit demi sedikit, mengganti luka dengan kedewasaan, dan mengganti perih dengan keteguhan. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, laki-laki yang sabar menjaga akhlak saat terluka sedang menabung pahala yang besar. Mungkin hasilnya tidak langsung terlihat di dunia, namun di akhirat kelak kesabarannya akan menjadi saksi. Karena Allah mencintai hamba yang mampu menjaga akhlaknya di saat paling sulit. Dan laki-laki seperti inilah yang sangat dirindukan Allah di akhir zaman. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, ciri kelima laki-laki akhir zaman yang dirindukan Allah adalah kerendahan hatinya. Meski Allah memberinya kelebihan dan keistimewaan, kelebihan itu bisa berupa kekuatan fisik, kecerdasan, kepemimpinan, kemampuan mencari nafkah, atau kedudukan yang dihormati. Namun semua itu tidak membuatnya tinggi hati. Justru semakin banyak nikmat yang ia terima, semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Laki-laki seperti ini memahami satu prinsip penting. Setiap kelebihan adalah amanah, bukan prestasi pribadi. Ia sadar bahwa apapun yang ada padanya bukan semata hasil usahanya, tetapi karunia Allah yang bisa diambil kapan saja. Karena itu, ia tidak memamerkan nikmat, tidak membanggakan amal, dan tidak merendahkan orang lain yang terlihat lebih lemah. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, rendah hati bukan berarti meniadakan potensi. Laki-laki ini tetap menggunakan kelebihannya untuk kebaikan. Ia memimpin tanpa menindas. Ia memberi tanpa mengungkit. Ia berbicara tanpa merendahkan. Dalam setiap peran, ia menjaga niat agar tetap lurus. Karena ia paham, kebaikan yang disertai kesombongan akan kehilangan berkahnya. Di zaman ketika banyak orang berlomba menonjolkan diri, laki-laki ini justru memilih menundukkan hati. Ia tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain.
Ia tidak gelisah ketika tidak dipuji. Ia tidak kecewa ketika tidak diakui. Baginya, cukup Allah yang tahu, karena penilaian Allah jauh lebih adil daripada penilaian manusia. Kerendahan hati juga membuat laki-laki ini mudah menerima nasihat. Ia tidak alergi ditegur. Ia tidak merasa paling benar. Jika diingatkan, ia menimbang dengan tenang. Jika nasihat itu benar, ia bersyukur. Jika cara penyampaiannya kurang tepat, ia tetap berusaha mengambil hikmah. Karena tujuannya bukan menjaga ego, tetapi menjaga arah hidup agar tetap lurus. Bapak dan ibu laki-laki yang rendah hati biasanya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ia tidak merasa perlu membuktikan segalanya, kehadirannya menenangkan, bukan menekan. Orang merasa aman di dekatnya karena ia tidak memandang rendah. Dan ketenangan seperti inilah yang menjadi tanda kedewasaan iman. Laki-laki yang rendah hati sedang menjaga nikmat agar tetap tinggal. Banyak nikmat hilang bukan karena kurang, tetapi karena sombong. Ia menundukkan hati agar Allah meninggikan derajatnya. Karena siapa yang merendahkan diri karena Allah, Allah akan meninggikannya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Dan karena itulah, meski laki-laki ini jarang menonjol, jarang dibicarakan dan jarang dipuji, ia sangat dirindukan Allah di akhir zaman. Di tengah dunia yang penuh kebanggaan palsu, kerendahan hatinya menjadi cahaya yang lembut namun kuat, cahaya yang hanya bisa dilihat oleh hati yang jujur dan oleh Allah yang Maha Mengetahui. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, ciri keenam laki-laki akhir zaman yang dirindukan Allah adalah keistiqomahannya dalam kebaikan, meski ia hampir tidak pernah mendapat dukungan. Istiqomah bukan tentang kuat di awal, melainkan tentang bertahan dalam waktu yang panjang. Ketika lelah datang, hasil tak terlihat, dan tepuk tangan tak pernah terdengar. Di akhir zaman, istiqomah menjadi amal yang sangat mahal. Laki-laki seperti ini sering berjalan sendirian. Ia menjaga salat meski lingkungan menyepelekan. Ia menjaga kejujuran meski kesempatan berbuat curang terbuka. Ia menjaga adab meski dianggap tidak tegas. Tidak ada yang menyemangati, tidak ada yang memuji. Namun ia tetap melangkah, karena ia tidak ingin meninggalkan jalan yang telah ia yakini benar. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, istiqamah seringkali lebih berat daripada memulai kebaikan. Memulai bisa didorong oleh emosi dan semangat. Namun mempertahankan membutuhkan kesabaran panjang, niat yang terus diluruskan, dan hati yang rela berjuang dalam diam. Laki-laki ini mungkin pernah jatuh, pernah lelah, bahkan pernah ingin berhenti. Namun setiap kali itu terjadi, ia bangkit kembali, meski pelan. Seringkali, laki-laki yang istiqamah justru disalahpahami. Ketika ia konsisten, ia disebut keras kepala. Ketika ia menolak arus, ia dianggap sulit beradaptasi. Ketika ia menjaga prinsip, ia dituduh tidak realistis. Padahal yang ia jaga bukan ego, melainkan iman yang suatu hari akan ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bapak dan ibu laki-laki yang istiqamah tidak menunggu suasana ideal untuk berbuat baik. Ia berbuat sesuai kemampuannya hari ini. Jika hanya mampu sedikit, ia tetap melakukannya. Jika hari ini terasa berat, ia tetap berusaha. Karena ia paham, kebaikan kecil yang dijaga terus-menerus lebih dicintai Allah daripada kebaikan besar yang terputus di tengah jalan. Istiqamah juga tampak dalam perkara yang sering tak terlihat. Dalam menjaga lisan agar tidak melukai. Dalam menahan diri dari dosa yang sama berulang kali. Dalam meluruskan niat ketika amal mulai terasa berat. Dalam kembali kepada Allah setiap kali merasa jauh. Dari amal-amal kecil yang diulang inilah keteguhan iman dibangun sedikit demi sedikit. Laki-laki ini tidak sibuk membandingkan langkahnya dengan orang lain. Ia tidak gelisah melihat orang lain tampak lebih cepat atau lebih terlihat. Ia fokus menjaga jalannya sendiri agar tidak keluar dari rel. Ia sadar, setiap orang memiliki perjalanan iman yang berbeda, dan tugasnya hanyalah setia menjaga langkahnya. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, laki-laki yang istiqamah dalam kebaikan meski tanpa dukungan adalah laki-laki yang sangat langka. Ia mungkin tidak dikenal, tidak dipuji, dan tidak diperhatikan. Namun Allah mengenalnya dengan sangat baik. Allah melihat setiap usahanya, mencatat setiap kesabarannya, dan merindukan hamba yang tetap setia meski tidak ada yang menyemangati. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, ciri ketujuh laki-laki akhir zaman yang dirindukan Allah adalah kesibukannya memperbaiki diri sendiri, bukan sibuk menghakimi kesalahan orang lain. Di zaman ketika komentar lebih cepat daripada muhasabah, dan penilaian sering lebih lantang daripada perbaikan diri, sikap seperti ini menjadi semakin langka dan berharga. Laki-laki ini sadar bahwa setiap manusia memiliki kekurangan,
termasuk dirinya sendiri. Ia tidak merasa berada di posisi paling benar. Ia tidak mudah menunjuk kesalahan orang lain sambil menutup mata terhadap kelemahan pribadi. Ketika melihat kekeliruan, ia menahan diri. Karena ia paham hanya Allah yang mengetahui isi hati dan proses seseorang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, laki-laki yang sibuk memperbaiki diri memiliki waktu yang terbatas untuk menyalahkan orang lain. Energinya lebih banyak tercurah untuk memperbaiki salatnya, meluruskan niatnya, dan menjaga akhlaknya. Ia memahami bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam, bukan dari mengkritik luar. Dalam pergaulan, ia memilih menjadi penenang bukan pemantik konflik. Jika menasihati, ia memilih cara yang lembut. Jika tidak mampu membantu, ia memilih diam daripada melukai. Ia tahu bahwa nasihat yang keluar dari hati yang bersih akan lebih mudah diterima daripada kata-kata yang lahir dari kesombongan. Seringkali, sikap ini disalahartikan sebagai kelemahan atau ketidakpedulian. Ia dianggap membiarkan kesalahan, padahal ia hanya berhati-hati agar tidak tergelincir pada dosa yang lebih halus, merasa diri lebih baik dari orang lain. Ia paham, dosa yang dibungkus rasa benar seringkali lebih berbahaya daripada dosa yang disadari sebagai kesalahan. Bapak dan Ibu, laki-laki yang fokus memperbaiki diri akan lebih mudah menerima nasihat. Ia tidak defensif ketika ditegur, ia tidak marah ketika diingatkan. Ia justru bersyukur karena masih ada yang peduli. Kerendahan hati inilah yang membuat imannya terus bertumbuh, meski pelan. Sikap ini juga melahirkan empati. Ketika melihat orang lain terjatuh, ia tidak menghakimi, tetapi mendoakan. Ia teringat bahwa dirinya pun bisa berada di posisi yang sama jika Allah tidak menjaganya. Kesadaran inilah yang membuatnya tetap rendah hati dan penuh kasih. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, laki-laki yang lebih sibuk memperbaiki diri daripada menghakimi orang lain adalah laki-laki yang menjaga hatinya dengan sungguh-sungguh. Ia tahu bahwa hati yang bersih lebih berharga daripada merasa paling benar. Dan karena ketulusan serta kehati-hatian inilah, laki-laki seperti ini sangat dirindukan Allah di akhir zaman. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ciri ke-8 laki-laki akhir zaman yang dirindukan Allah adalah keteguhannya untuk tetap berbuat baik meski kebaikannya sering tidak dihargai. Di zaman ini, banyak orang berbuat baik dengan harapan balasan, minimal pengakuan, pujian, atau rasa terima kasih. Namun laki-laki ini melangkah dengan niat yang berbeda. Ia berbuat baik karena yakin bahwa Allah selalu melihat, meski manusia sering lupa. Laki-laki seperti ini sering berada di posisi yang sunyi. Ia membantu tanpa disebut namanya. Ia memikul tanggung jawab tanpa sorotan. Ia menjaga dan melindungi, tetapi ketika ia lelah, tidak banyak yang bertanya. Dalam sunyi itulah hatinya diuji, bukan pada kemampuan memberi, melainkan pada keikhlasan untuk terus memberi tanpa pamrih. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak dihargai adalah ujian yang sangat halus. Ia tidak melukai fisik, tetapi bisa menggerogoti batin. Ada rasa ingin dimengerti, ada harapan untuk diapresiasi, dan ada keinginan untuk sekadar didengar. Laki-laki yang dirindukan Allah menenangkan hatinya dengan satu keyakinan. Balasan Allah selalu lebih adil dan lebih tepat daripada balasan manusia. Seringkali, kebaikan yang konsisten justru disalahpahami. Pengorbanan dianggap kewajiban. Kesabaran dianggap kelemahan. Bahkan ketika ia berhenti sejenak untuk menguatkan diri, ia dianggap berubah. Namun ia belajar satu pelajaran penting. Nilai kebaikan tidak berkurang hanya karena tidak dipuji. Bapak dan Ibu, laki-laki ini tidak membiarkan kekecewaan berubah menjadi kebencian. Ia menjaga hatinya agar tidak mengeras. Ia mungkin mengatur ulang batas, memperbaiki cara dan meluruskan niat. Namun ia tidak berhenti menjadi baik. Karena baginya, berbuat baik adalah pilihan iman, bukan transaksi balasan. Berbuat baik dalam diam bukan tanda kalah. Justru itu tanda kedewasaan iman. Laki-laki ini memahami bahwa Allah sering menyimpan balasan terbaik untuk waktu yang paling tepat. Kadang balasannya berupa ketenangan batin, kadang berupa perlindungan dari keburukan yang tidak disadari. Dan kelak balasan terbesarnya adalah kedudukan mulia di akhirat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, laki-laki yang tetap berbuat baik meski tidak dihargai sedang menanam benih yang sangat mahal. Benih yang mungkin tidak tumbuh di tanah dunia, tetapi akan tumbuh subur di akhirat. Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun, terlebih kebaikan yang dilakukan dengan niat tulus dan kesabaran yang panjang. Dan karena itulah, meski laki-laki seperti ini sering lelah, sering merasa sendiri, dan jarang dipuji,
ia sangat dirindukan Allah di akhir zaman. Di tengah dunia yang menuntut balasan, ia memilih memberi, dan di tengah manusia yang sering lupa, Allah mengingatnya dengan sempurna. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita menelusuri satu persatu ciri laki-laki akhir zaman yang dirindukan Allah, kita sampai pada satu kesimpulan yang menenangkan hati. Mereka tidak dirindukan karena kehebatan yang terlihat, melainkan karena keteguhan iman yang dijaga dalam diam. Di saat dunia menilai dari penampilan dan pencapaian, Allah menilai dari kejujuran hati dan kesetiaan pada amanah. Kita telah melihat bahwa laki-laki yang dirindukan Allah adalah mereka yang menjaga iman meski lingkungan tidak mendukung, menjaga kehormatan ketika dunia menghalalkan segalanya, dan lebih takut kehilangan ridha Allah daripada kehilangan dunia. Mereka memilih jalan yang tidak ramai, tetapi lurus. Mereka menahan diri di saat godaan mudah, dan tetap melangkah meski terasa berat. Kita juga belajar bahwa kemuliaan laki-laki di sisi Allah tampak dari kesabarannya menjaga akhlak saat terluka, kerendahan hatinya meski diberi kelebihan, serta keistiqamahannya dalam kebaikan meski tanpa dukungan. Mereka tidak sibuk membuktikan diri, tidak mudah putus asa, dan tidak berhenti berbuat baik hanya karena tidak dihargai. Benang merah dari semua ciri ini sangat jelas, Bapak dan Ibu. Laki-laki yang dirindukan Allah hidup dengan iman yang dijaga, akhlak yang dipelihara, dan niat yang terus diluruskan. Mereka mungkin tidak dikenal manusia, tidak dipuji, bahkan disalahpahami. Namun di sisi Allah, mereka dikenal, dicatat, dan dimuliakan. Rangkuman ini bukan untuk membuat siapapun merasa kecil atau jauh dari kebaikan. Justru ini adalah pengingat bahwa jalan menuju cinta Allah tidak membutuhkan kesempurnaan, tetapi membutuhkan kejujuran untuk terus memperbaiki diri. Dimulai dari niat yang lurus, langkah kecil yang dijaga, dan kesediaan untuk bangkit setiap kali jatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jika hari ini ada laki-laki yang sedang berjuang dalam diam, menjaga iman, menahan diri, memikul tanggung jawab tanpa banyak bicara, ketahuilah bahwa Allah melihat setiap usaha itu dengan sempurna. Tidak ada kesabaran yang sia-sia, tidak ada kebaikan yang hilang, dan tidak ada doa yang luput dari pendengarannya. Akhirnya semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang dirindukan, bukan karena kita istimewa, tetapi karena kita berusaha setia di jalannya. Dan semoga setiap laki-laki yang hari ini memilih tetap lurus di tengah dunia yang bengkok, dikuatkan langkahnya, ditenangkan hatinya, dan dimuliakan Allah di dunia serta di akhirat. Jika pembahasan ini terasa menenangkan dan bermanfaat, silakan ikut membersamai channel ini dengan cara yang sederhana. Kehadiran dan kebersamaan Anda menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk saling menguatkan dalam kebaikan. Semoga setiap langkah kecil ini bernilai ibadah di sisi Allah. Amin ya Rabbal Alamin.